Apakah kalian tahu apa yang dilakukan ibu itu? Ya, ibu yakin kalian tahu apa yang sedang dilakukan seorang ibu pada animasi itu. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran kita dengan kompetensi dasar menentukan jenis tanaman obat yang akan dibudidayakan dan tekniknya. Nah, apa yang berkaitan dengan itu? Yaitu budidaya tanaman obat. Nah, dari budidaya tanaman obat ini nanti tujuannya yang pertama adalah refreshing. Nah, kemudian bisa juga bermanfaat dan akhirnya kita sehat. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam budidaya tanaman obat. Di antaranya yang pertama pembibitan atau persiapan bibit. Ya. Nah, pada tumbuhan ada dua cara perkembangbiakan atau perbanyakannya. Yang pertama dengan cara vegetatif, yang kedua dengan cara generatif. Nah, yang vegetatif ada vegetatif buatan, contohnya stek batang atau stek daun, lalu cangkok, kemudian merunduk, dan okulasi. Sedangkan yang vegetatif alami itu contohnya menggunakan umbi, rimpang, tunas, dan geragih. Nah, yang generatif itu akan menghasilkan biji, yang kalau ditanam akan menghasilkan individu baru. Nah, itu contoh dari rimpang kencur, ya, yang bisa digunakan untuk bibit. Nah, di sini ada 3 bagian, ya. Nah, itu masing-masing sudah ada terlihat tunasnya. Nah, itulah yang ditanam. Ya. Kita lanjutkan ke media tanam, ya, untuk tanaman obat. Itu media tanam yang biasa digunakan adalah tanah. Ya. Nah, tanaman obat dapat ditanam langsung pada lahan tanah atau pada wadah atau tempat, ya, bisa pot atau wadah bekas bekas cat atau bekas beras, karungnya. Nah, itu bisa digunakan, ya. Nah, kalau yang di lahan seperti itu contohnya pada gambar, ya. Sedangkan kalau di wadah itu contohnya menggunakan wadah bekas cat. Nah, untuk tanaman obat yang bibitnya berupa umbi, tanah yang digunakan haruslah tanah subur atau banyak humus dan gembur, artinya tidak padat, ya, mudah terurai. Hal berikutnya adalah persiapan lahan tanah dan penanaman. Nah, yang pertama, tanah diolah atau dipacul hingga gembur, lalu dibuat guludan atau bedengan. Yang kedua, buat lubang tanam dengan kedalaman 3-7,5 cm dengan jarak antar tanaman 20 cm sampai 35 cm. Yang ketiga, masukkan bibit ke dalam lubang tersebut, lalu tutup dengan sempurna. Yang keempat, jaga kelembaban tanah agar tetap lembab dengan cara menyiram tanah di atas bibit tersebut. Nah, kemudian itu contoh yang namanya guludan atau bedengan. Kemudian, nah itu meletakkan bibit ke dalam lubang yang tadi sudah dibuat. Ya. Nah, itu maksudnya nanti ditutup sempurna semua sampai tertutup oleh tanah. Yang berikutnya adalah persiapan tanah dalam wadah dan penanaman. Pertama, ambillah tanah gembur, lalu dapat dicampur pupuk organik, ya, atau kompos yang tak berbau lagi. Yang kedua, masukkan dalam wadah yang sudah dipersiapkan hingga penuh. Yang ketiga, buat lubang tanam dengan kedalaman 3-7,5 cm. Yang keempat, masukkan bibit ke dalam lubang tersebut, lalu ditutup dengan sempurna. Yang kelima, jaga kelembaban tanah agar lembab dengan cara menyiram tanah di atas bibit. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah pemeliharaan tanaman. Yang pertama adalah penyiraman, itu contohnya. Lalu penyulaman itu adalah menggantikan tanaman yang mati dengan bibit
baru. Lalu kemudian pemupukan itu salah satu contohnya, ya, pupuk buatan yang sering digunakan adalah NPK. Apa kandungan dari NPK? Silahkan kalian lihat animasinya sampai selesai. Ya. Lalu kemudian penyiangan. Penyiangan itu adalah mencabut atau membuang gulma atau tumbuhan pengganggu, ya, yang ada di sekitar tanaman pokok atau tanaman yang kita tanam. Yang berikutnya adalah pembumbunan. Pembumbunan itu adalah mengembalikan tanah yang ikut longsor terbawa air dalam selokan, ya, sehingga nanti akar yang muncul pada guludan itu tertutup kembali oleh tanah yang kita kembalikan kepada guludan. Yang terakhir adalah pengendalian OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Contohnya hama, biasanya serangga ya, banyaknya ya. Nah, bisa dilakukan beberapa cara, dengan cara mekanis menangkap menggunakan jaring ya, atau menggunakan perangkap bisa ya. Atau kita menyebarkan musuh alami dari serangga tersebut ya di sekitar area itu. Nah, ada juga dengan cara pembasmian menggunakan pestisida. Nah, ini sebenarnya disarankan menjadi cara yang terakhir ya, karena menggunakan pestisida memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan juga terhadap manusia itu sendiri. Hal berikutnya adalah panen dan pasca panen. Umur panen dan bagian yang akan dipanen juga mempengaruhi cara panen dan pengolahan pasca panen. Nah, contohnya bagian daun yang dipanen ya, maka pemanenan daun tanaman obat harus dilakukan dengan hati-hati karena daun bertekstur lunak dan mudah rusak. Umur petik daun tiap tanaman juga berbeda. Ada yang dipanen saat daun masih muda, ya, contohnya seperti kumis kucing dan teh juga daun mint. Ya. Nah, ini berarti umurnya bisa lebih singkat. Ya, karena biasanya tanaman berdaun banyak itu sekitar usia 2 bulan sampai 3 bulan sudah banyak daunnya. Nah, itu sudah bisa mulai dipetik. Ya. Nah, kemudian jika yang diambil adalah rimpang, dapat dipanen pada umur 8 sampai 12 bulan ketika daun tanaman sudah mulai menguning dan mengering. Maka rimpang tanaman siap dipanen. Contoh-contoh yang rimpang tadi sudah ada ya, itu juga gambarnya ada. Lalu jika yang dipanen adalah biji, semakin besar biji, maka usia panennya semakin lama. Nah, usia tumbuhan berbiji paling cepat ya itu bisa dipanen usia 2,5 bulan. Nah, yang terakhir adalah bagian akar dan batang. Jadi memang sedikit tanaman obat yang menggunakan akar dan batang. Nah, itu contohnya yang dipanen batangnya itu adalah sambiloto. Nah, jadi jika batangnya memang sudah banyak, ya bisa saja diambil kapan saja, ya. Berikutnya, peralatan untuk budidaya tanaman obat. Di antaranya adalah cangkul, ya, ada macam-macamnya, ada cangkul yang kecil, ada yang lebih kecil lagi, ibu menyebutnya itu sebagai cangkuit, ya, untuk membersihkan gulma. Nah, selain cangkuit dapat juga digunakan sabit itu untuk membersihkan gulma. Nah, ini garpu tanah ini jika dibutuhkan, ya, untuk membersihkan rumput-rumput atau ranting-ranting yang di atas tanah. Lalu kemudian jika menggunakan pot, ya, wadah, nah kita butuhkan potnya, ya. Kemudian dibutuhkan sekop kecil untuk memasukkan tanah ke dalam pot, ya. Nah, wadah itu selain pot bisa kita gunakan
kemasan bekas atau plastik bekas. Nah, itu Ibu contohkan, Ibu menggunakan plastik kresek dilapis 3 ya, sehingga bisa kuat nanti pot dari plastik itu. Lalu kemudian bisa juga digunakan ember bekas cat atau plastik bekas wadah beras. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menanam tanaman obat. Nah, lalu masukkan tanah yang gembur tadi, ya, yang bagus, subur, ke dalam wadah tanaman itu. Ayo menanam toga. Tubuh sehat, hidup nikmat. Bumiku hijau, togaku lestari. Yuk kita bantu melestarikan toga. Terima kasih untuk yang menonton video ini.